Warisan terakhir. Rani belum pernah menginjakan kaki di desa Sendang Larang sebelum surat itu datang. Selembar kertas resmi dari notaris kabupaten yang mengabarkan bahwa Eyang Kartowijaya nama yang baru ia dengar seumur hidupnya telah meninggal dunia dan mewariskan rumah beserta tanahnya kepadanya, satu-satunya ahli waris yang tersisa dari garis keluarga itu. Ibunya, ketika ditanya, hanya menggeleng. "Jangan pergi ke sana," katanya, tanpa penjelasan lebih lanjut raut wajah yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ketika Rani kecil bertanya kenapa mereka tak pernah mengunjungi keluarga dari pihak ayah semasa ayahnya masih hidup. Tapi warisan berarti rumah, dan mungkin uang, dan Rani baru kehilangan pekerjaan, menunggak sewa 3 bulan tak punya kemewahan untuk menolak begitu saja. Desa itu ternyata jauh lebih terpencil dari yang ia bayangkan. 2 jam perjalanan dari kota kabupaten terdekat, melewati jalan berkelok yang diapit sawah dan, menjelang desa, hutan bambu yang begitu rapat hingga cahaya matahari sore hanya menembus dalam garis-garis tipis. Rumah warisannya berdiri sendiri di ujung desa, dipisahkan dari rumah-rumah lain oleh sebuah lapangan kosong yang, aneh, tak ditanami apapun meski tanah di sekelilingnya subur oleh sawah. Begitu mobil sewaannya berhenti di depan gerbang, ia sadar sedang diperhatikan. Bukan oleh 1-2 orang, hampir seluruh warga yang kebetulan lewat berhenti sejenak, menatapnya dengan campuran ekspresi yang sulit ia baca. Bukan permusuhan, bukan pula sekadar rasa penasaran pada orang asing. Lebih dekat pada rasa iba. Seorang ibu bahkan buru-buru menarik anaknya menjauh dari trotoar seberang rumah, seolah rumah itu sendiri berbahaya untuk didekati. Kepala desa, Pak Herman, yang menyambutnya dengan kunci rumah, terlihat gelisah sepanjang percakapan singkat mereka. "Kalau Mbak butuh apa-apa, tinggal bilang ke Mbak Wati saja," katanya sambil menghindari kontak mata. Rumahnya di ujung jalan sana, dekat masjid. "Mbah Wati itu siapa?" "Sesepuh desa. Beliau kenal baik dengan Eyang Karto." Pak Herman berhenti sejenak, seperti menimbang apakah akan melanjutkan kalimatnya. "Beliau yang paling tahu soal keluarga Mbak." Rumah itu sendiri lebih besar dari yang Rani bayangkan dari luar rumah joglo tua berkayu jati yang menghitam dimakan usia, tapi terawat, tak lapuk seperti lazimnya rumah kosong. Di dalam, semua tampak seperti ditinggalkan mendadak. Cangkir kopi masih di meja dapur, kalender dinding masih terbuka di bulan kematian Eyang Karto, seolah waktu berhenti tepat di hari itu dan tak seorang pun berani menyentuhnya sejak. Malam pertamanya di rumah itu, Rani hampir tak tidur. Bukan karena rumah itu terasa berhantu dalam artian konvensional, tak ada suara langkah di lorong, tak ada pintu berderit sendiri. Yang membuatnya terjaga justru sesuatu yang lebih halus. Perasaan bahwa rumah itu, dan segala isinya, sedang menunggunya melakukan sesuatu yang belum ia ketahui. Ia menemukan ruangan itu pada hari ketiga, ketika akhirnya memberanikan diri membongkar bagian belakang rumah yang sejak awal terasa dihindari, sebuah kamar kecil di belakang dapur. Pintunya digembok meski gemboknya sendiri terlihat baru, seolah sengaja dipasang belakangan. Kunci cadangan yang ia temukan di laci meja rias membuka gembok itu dengan mudah. Di dalam, sebuah altar kecil berdiri menghadap dinding, kain putih pudar, sisa dupa yang abunya masih terlihat segar meski rumah ini konon sudah kosong sejak kematian Eyang Karto 5 minggu lalu. Setangkai kembang kantil kering, dan sebuah peti kayu kecil terkunci di sudut ruangan. Butuh 1 jam mencongkelnya dengan linggis dari gudang, tapi akhirnya peti itu terbuka, memperlihatkan isinya, 1 buku catatan tebal bersampul kulit, halamannya menguning oleh usia puluhan tahun. Ia membukanya di bawah cahaya lampu meja, dan yang pertama membuatnya menahan napas adalah daftar nama yang memenuhi halaman-halaman pertama. Bukan silsilah keluarga biasa, tapi daftar dengan 2 kolom, nama, dan tanggal, bertahun-tahun jaraknya satu sama lain, tapi dengan pola yang, begitu diperhatikan, membuat tengkuknya dingin. Setiap 7 tahun, tepat. Dan di samping tiap nama, sebuah tanda yang sama, bulan Suro. Nama terakhir dalam daftar itu milik seorang lelaki bernama Dimas. Rani mengenali nama itu. Sepupu jauh yang pernah ia temui 1-2 kali sewaktu kecil, sebelum ibunya memutus semua kontak. Dimas meninggal 7 tahun lalu, tenggelam saat memancing, begitu yang ia ingat dari obrolan keluarga waktu itu. Kecelakaan biasa, atau begitu yang selalu diceritakan. Nama sebelum Dimas adalah seorang perempuan bernama Wuri, 7 tahun sebelumnya. Dan sebelum itu, seorang lelaki bernama Broto tua bukan kecelakaan menurut catatan singkat di sampingnya, tapi sakit mendadak, tanpa sebab yang jelas menurut dokter. Rani menghitung mundur dalam kepala, dan berhenti ketika menyadari sesuatu yang membuat kertas di tangannya bergetar.
Jika pola 7 tahun itu benar, bulan ini bulan Suro tahun ini adalah gilirannya. Ia menutup buku itu keras-keras, seolah dengan menutupnya ia bisa menutup juga kenyataan yang baru saja terbuka. Keesokan paginya, ia mendatangi rumah Mbah Wati dengan buku catatan itu terselip di dalam tas. Perempuan tua itu tidak terkejut melihatnya datang. "Aku sudah menunggu," katanya sederhana, mempersilakan Rani duduk di teras rumahnya yang menghadap sawah. Karto bilang cucunya pasti akan datang, cepat atau lambat. "Saya menemukan buku ini." Rani meletakkan buku catatan itu di antara mereka. "Saya perlu tahu apa artinya." Mbah Wati menghela napas panjang, seperti seseorang yang telah lama menyiapkan diri untuk percakapan ini tapi tetap berharap tak perlu menjalaninya. "Berapa banyak yang sudah Narani ketahui?" "Saya tahu ada pola. Setiap 7 tahun, seseorang dari keluarga saya meninggal. Selalu di bulan Suro. Yang tidak saya tahu, kenapa. Itu dimulai dari kakek buyutmu," kata Mbah Wati akhirnya, matanya menerawang ke arah lapangan kosong di seberang rumah Rani. "Sebelum keluargamu punya tanah, punya rumah, mereka miskin sekali, nak. Bertani di tanah orang, tak pernah cukup makan. Sampai suatu malam, kakek buyutmu pergi ke lapangan itu, dan pulang membawa kesepakatan." "Kesepakatan dengan apa?" "Warga sini menyebutnya Sing Embau Reksa yang menjaga dan memiliki. Sudah ada di tanah ini jauh sebelum desa ini punya nama. Kakek buyutmu memohon kemakmuran, dan diberikan tanah subur, hasil panen berlipat, keturunan yang tak pernah kekurangan. Tapi semua kesepakatan punya harga, dan harga itu adalah seorang penjaga dari keluargamu, setiap 7 tahun, untuk memperbarui ikatan." Rani merasa perutnya mengencang. "Jadi itu benar. Keluarga saya mengorbankan anggotanya sendiri. Demi kekayaan. Itu yang selama ini semua orang percaya," kata Mbah Wati, dan ada sesuatu dalam caranya mengucapkan kalimat itu yang membuat Rani menoleh tajam. "Termasuk aku sendiri, sampai bertahun-tahun mendampingi Karto, sampai ia akhirnya bercerita apa yang sebenarnya kakek buyutmu ketahui. Tapi tak pernah berani ceritakan pada siapapun karena siapa yang akan percaya." Sebelum Mbah Wati sempat melanjutkan, suara motor berhenti mendadak di depan rumah. Seorang lelaki turun tergesa, wajahnya sama Rani kenali dari foto-foto lama, lebih tua darinya beberapa tahun, dengan senyum yang terlalu cepat muncul untuk terasa tulus. "Kamu pasti Rani." Ia mengulurkan tangan sebelum Rani sempat berdiri. "Broto. Kita sepupu, dari jalur Bulektini." Ia melirik Mbah Wati sekilas, sesuatu yang tak nyaman lewat di matanya. "Aku dengar kamu sudah sampai. Maaf nggak sempat jemput, ada urusan mendadak." Ada yang salah dengan caranya bicara, terlalu ramah untuk pertemuan pertama sepupu jauh setelah bertahun-tahun keluarga terpecah. Rani mengangguk sopan tapi menyimpan kewaspadaan. "Kamu lagi ngobrol apa sama Mbah Wati?" Broto bertanya, matanya turun sekilas ke buku catatan di meja sebelum Rani sempat menutupinya. "Cuma soal rumah," Rani berbohong. "Oh." Broto tersenyum lagi, senyum yang sama, terlalu cepat. "Kalau butuh bantuan urus surat-surat warisan, bilang aja. Rumah itu sebenarnya lebih baik dijual, Ran. Tempat ini nggak cocok buat orang kota kayak kamu." Setelah Broto pergi, Mbah Wati menatap kepergiannya dengan raut yang tak bisa Rani tebak. "Hati-hati sama sepupumu itu," katanya pelan. "Dulu ia juga menginginkan rumah itu, waktu Karto masih hidup. Karto menolak mewariskannya padanya." "Kenapa?" Karto bilang, Broto tak punya kesabaran untuk memahami tanggung jawabnya. Hanya melihat rumah itu sebagai harta. Mbah Wati terdiam sejenak. Dan mungkin ia benar untuk khawatir soal itu. Malam-malam berikutnya berjalan semakin aneh. Rani mulai bermimpi hal yang sama berulang. Dirinya berdiri di lapangan kosong seberang rumah, dikelilingi sosok-sosok yang wajahnya tak jelas tapi terasa familiar, seolah dikenalnya dari foto-foto lama. Dalam mimpi itu, mereka tak menakutinya. Mereka menunggu, dengan kesabaran yang aneh, seperti keluarga menanti seseorang pulang untuk makan malam. Ia juga mulai menemukan hal-hal ganjil. Pintu kamar altar yang selalu ia kunci kembali, terbuka lagi keesokan paginya. Dupa yang abunya berganti seolah dibakar semalaman meski tak seorang pun di rumah selain dirinya.
Dan suatu pagi, sebuah foto yang sebelumnya tak pernah ia lihat tergeletak di meja dapur foto hitam putih seorang lelaki muda yang, dari gaya rambut dan pakaiannya, tampak berasal dari tahun 1960-an, wajahnya begitu mirip mendiang ayahnya hingga membuat Rani merinding. Ia membawa foto itu ke Mbah Wati. "Itu Karto, waktu muda," kata Mbah Wati, menyentuhnya hati-hati seperti benda rapuh. "Foto ini seharusnya ada di altar. Aneh kalau ada di dapur. Seperti dia ingin saya menemukannya," gumam Rani. "Mungkin memang begitu." Mbah Wati duduk lebih dekat, suaranya turun seperti hendak membagikan sesuatu yang selama ini ia tahan. "Rani, aku perlu ceritakan yang sebenarnya, sebelum suruh berakhir dan kamu membuat keputusan tanpa tahu apa yang sesungguhnya kamu putuskan." Yang diceritakan Mbah Wati sore itu mengubah semua yang Rani kira telah ia pahami. Puluhan tahun sebelum kakek buyut Rani lahir, tanah tempat desa itu berdiri sekarang pernah menjadi lokasi tragedi yang tak lagi diingat siapapun secara jelas, hanya diwariskan sebagai bisikan turun-temurun. Wabah, atau perang kecil antar padukuhan, atau sesuatu yang lebih gelap yang Mbah Wati sendiri tak yakin kebenarannya yang menewaskan hampir seluruh penduduk dalam waktu singkat, meninggalkan tanah itu dengan sesuatu yang oleh para tetua dulu disebut hanya sebagai kemarahan yang tak bisa mati. Bukan Sing Embau Reksa yang jahat, seperti yang dipercaya turun-temurun. Sing Embau Reksa adalah nama yang diberikan pada apa yang mengikat kemarahan itu, mencegahnya menyebar dan menghancurkan desa yang tumbuh kembali di atas tanah itu bertahun-tahun kemudian. Dan ikatan itu, seperti ikatan apapun yang menahan sesuatu yang besar dan marah, butuh penjaga seseorang yang bersedia menjadi bagian dari ikatan itu sendiri, memperbaruinya sebelum melemah. "Kakek buyutmu tak membuat kesepakatan mengorbankan keluarganya demi kekayaan," kata Mbah Wati. "Ia menemukan ikatan lama yang sudah melemah, di tanah yang ia garap, dan tanpa sepenuhnya paham apa yang ia lakukan, ia memperbaruinya menawarkan dirinya. Kemakmuran yang datang setelahnya bukan bayaran. Itu berkah, karena tanah itu akhirnya benar-benar aman untuk digarap, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Tapi orang-orang itu, Broto Tua, Wuri, Dimas mereka meninggal. Mereka tak dikorbankan, Rani. Mereka meneruskan." Mbah Wati menatapnya lurus. "Setiap 7 tahun, ikatan itu butuh diperbarui oleh seseorang yang bersedia. Yang terjadi bukan kematian seperti tertulis di catatan resmi. Itu hanya cara desa ini, dan keluarga kalian sendiri, menjelaskan sesuatu yang tak bisa dijelaskan pada dunia luar. Yang sebenarnya terjadi adalah perpindahan. Mereka menyatu dengan ikatan itu. Masih ada, dalam artian tertentu. Menjaga, bersama semua yang sebelum mereka." Rani teringat mimpinya, sosok-sosok di lapangan kosong, wajah yang familiar, menunggu dengan sabar, bukan mengancam. "Karto adalah penjaga terakhir," lanjut Mbah Wati. "Ia bertahan lebih lama dari siapapun sebelumnya, 18 tahun, bukan 7, karena ia menunggu. Menunggu ada anggota keluarga berikutnya yang cukup umur, cukup siap, untuk memilih sendiri, bukan dipaksa keadaan seperti dirinya dulu. Ia menahan ikatan itu sendirian selama itu, Rani, sampai tubuhnya tak sanggup lagi. Kenapa saya? Saya bahkan baru tahu keluarga ini ada. Karena kamu satu-satunya yang tersisa." Mbah Wati meraih tangan Rani, genggamannya mengejutkan kuat untuk perempuan setua itu. "Dan karena, entah kamu sadar atau tidak, sejak kamu tiba, ikatan itu sudah mulai mengenalimu. Itu sebabnya kamu bermimpi. Itu sebabnya pintu altar itu tak mau tetap terkunci. Ia sedang menunggumu memutuskan, bukan memaksamu." "Memutuskan apa? Untuk mati? Untuk memilih?" Mbah Wati menggeleng pelan. "Tak seorang pun bisa memaksa ikatan seperti itu. Itu sebabnya harus selalu ada yang bersedia. Kalau tak ada yang memilih sebelum suruh berakhir tahun ini, ikatan yang sudah melemah sejak Karto tiada akan putus sepenuhnya. Dan apa yang selama ini tertahan di tanah itu." Ia tak menyelesaikan kalimatnya. Malam itu, kembali ke rumah, Rani menemukan Broto sudah menunggu di teras, raut wajahnya kini jauh berbeda dari senyum ramah hari pertama. Mbah Wati sudah cerita semuanya. "Ya," katanya, nadanya datar. "Aku duga begitu, waktu lihat kalian ngobrol serius kemarin." "Kamu tahu soal ini?" Rani bertanya, mendadak waspada.
Aku tahu cukup buat tahu ini gila, Ran. Broto melangkah mendekat. Kamu gak beneran percaya cerita orang tua soal ikatan dan penjaga, kan? Itu cuma cara desa nutupin fakta kalau keluarga kita punya masalah turun-temurun. Bunuh diri, kecelakaan aneh, entah apa, dan Mbah Wati sama warga bikin cerita mistis biar nggak perlu jawab pertanyaan sebenarnya. Terus kenapa kamu di sini? Malam-malam, nunggu aku? Broto diam sesaat, dan dalam diam itu Rani melihat sesuatu yang tak bisa lagi ia sangkal sebagai kekhawatiran murni. Karena kalau kamu percaya cerita itu, dan nyoba, ikut ritual, apapun itu, kamu bisa beneran mati, Ran. Entah itu ikatan gaib beneran atau cuma orang desa yang percaya begitu kuat sampai hal buruk kejadian karena mereka bikin itu kejadian. Aku nggak mau kejadian kayak Dimas terulang. Kamu kenal Dimas? Dia sahabatku. Untuk pertama kalinya, suara Broto retak. Dan aku yang nemuin dia di sungai itu, 7 tahun lalu, 2 hari sebelum tanggal yang sama persis kayak di buku itu, kalau kamu memang udah nemu bukunya. Aku udah coba peringatkan dia biar gak percaya omongan Mbah Wati soal saatnya dia, tapi dia tetap pergi ke lapangan itu malam sebelumnya. Sendirian. Rani merasa lantai di bawahnya seperti bergeser. Jadi menurutmu dia gak dibunuh apapun? Dia? Menurutku dia percaya begitu kuat sampai dia sendiri yang bikin itu terjadi, kata Broto pelan. Entah sengaja atau enggak. Dan aku gak mau itu kejadian lagi sama kamu. Untuk pertama kalinya sejak tiba di desa itu, Rani tak yakin lagi cerita siapa yang harus ia percaya. Ia kembali ke rumah Mbah Wati keesokan paginya dengan pertanyaan itu, dan untuk pertama kalinya melihat perempuan tua itu benar-benar marah, bukan pada Rani, tapi pada arah pertanyaan itu sendiri. Broto ingin percaya itu cuma kesialan turun-temurun karena kepercayaan seperti itu tak menuntut apapun darinya, kata Mbah Wati tajam. Lebih mudah menyebut leluhurmu gila atau sial, daripada menerima mereka memilih sesuatu yang berat demi orang-orang yang bahkan tak mereka kenal secara pribadi. Demi desa ini, Rani, termasuk keluarga Broto sendiri, yang tinggal di sini turun-temurun karena tanah ini aman untuk ditinggali. Bagaimana saya tahu yang mana yang benar? Mbah Wati terdiam lama, lalu berdiri, mengisyaratkan Rani mengikutinya. Kalau begitu, malam ini kamu harus lihat sendiri. Mereka tiba di lapangan kosong tepat sebelum tengah malam, tanggal terakhir bulan Suro. Mbah Wati membawa dupa dan sesaji sederhana yang ia letakkan di tengah lapangan sambil bergumam doa yang tak sepenuhnya Rani pahami, campuran Jawa kuno dan sesuatu yang lebih tua lagi. Rani berdiri di tepi lapangan, jantungnya berdegup keras, setengah berharap tak terjadi apa-apa, setengah takut sebaliknya. Yang terjadi bukan keduanya. Udara di sekitar lapangan itu perlahan berubah, bukan menjadi dingin dan mencekam seperti bayangannya dari cerita hantu, tapi justru terasa familiar, seperti berdiri di ambang pintu rumah masa kecil yang lama tak dikunjungi. Dalam kegelapan di seberang lapangan, samar, ia mulai melihat sosok-sosok yang sama seperti dalam mimpinya, tapi kini wajah mereka lebih jelas, dan yang membuat napasnya tercekat adalah mengenali salah satunya. Lelaki tua berkacamata, wajahnya sama persis dengan foto yang ia temukan di dapur. Eyang Karto tak berbicara, tak satupun sosok itu berbicara dengan kata-kata. Tapi Rani merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan nanti pada siapapun. Bukan panggilan, bukan permintaan, hanya kehadiran yang sabar, yang telah menunggu, dan akan terus menunggu meski jawabannya tidak. Di belakangnya, ia mendengar suara motor berhenti mendadak, dan langkah kaki Broto berlari mendekat, panik. Rani, jangan. Yang terjadi selanjutnya berlangsung begitu cepat hingga Rani baru bisa menyusun urutannya jauh setelah semua berakhir. Broto berusaha menariknya menjauh dari tengah lapangan, mungkin didorong ketakutan yang tulus, tapi gerakan mendadak itu justru membuat Rani tersandung tepat ke arah sesaji yang diletakkan Mbah Wati dan seketika udara di sekeliling mereka berubah. Sosok-sosok dalam kegelapan seperti tertarik mundur, dan dari balik mereka, sesuatu yang lain, jauh lebih besar dan tak berwujud. Jelas, seperti menggeliat, seolah rantai yang selama ini menahannya baru saja mengendur oleh gangguan mendadak itu. Jangan disentuh, jerit Mbah Wati, menarik keduanya mundur dengan kekuatan yang mengejutkan. Di tengah kekacauan itu, dengan jelas, Rani mendengar suara, bukan di telinganya, tapi seperti langsung di dadanya. Suara yang entah bagaimana terdengar seperti suara ayahnya yang telah lama tiada. Pilih sekarang, nak, atau semua akan lepas. Rani tak pernah menceritakan pada siapapun,
termasuk Broto, apa sebenarnya yang ia pilih malam itu di tengah lapangan. Hanya bahwa ketika fajar tiba, sosok-sosok itu telah menghilang, lapangan kembali sunyi seperti sedia kala, dan sebuah nama baru tertulis di halaman terakhir buku catatan tua itu, dengan tinta yang entah dari mana asalnya. Broto meninggalkan desa 3 hari kemudian, tak pernah kembali, dan setiap kali seseorang menanyakan soal Rani padanya di kemudian hari, ia hanya menjawab singkat bahwa sepupunya memilih tinggal di desa, mengurus rumah keluarga. Warga desa Sendang Larang, hingga bertahun-tahun setelahnya, terus bercerita tentang perempuan muda dari kota yang mewarisi rumah joglo di ujung desa dan memilih menetap di sana sendirian. Dikenal ramah, tapi jarang keluar rumah setelah gelap. Setiap kali bulan Suro tiba, mereka memperhatikan lampu di kamar belakang rumah itu menyala sepanjang malam. Cahaya dupa samar terlihat dari celah jendela, dan panen di ladang sekitar desa itu, entah kenapa, selalu berlimpah tahun itu, dan tahun-tahun sesudahnya, seolah desa itu berada di bawah perlindungan yang tak seorang pun berani mempertanyakan lagi. Yang tak pernah diceritakan warga desa, karena tak seorang pun cukup lama menyaksikan sendiri, adalah bahwa tepat 7 tahun kemudian, pada bulan Suro yang sama, seorang kerabat jauh dari kota akan menerima surat dari notaris kabupaten, mengabarkan warisan dari seseorang bernama Rani Kusuma, nama yang baru akan mereka dengar untuk pertama kali.